Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. Fasal pada malam hari ini melanjutkan fasal yang sebelumnya, yaitu anjuran untuk menjaga qiraah di malam hari, termasuk juga qiyamul lail, karena di sana banyak sekali rahmat yang Allah turunkan, ampunan siapapun yang meminta maka Allah akan memberikannya. Sekarang masuk pada fasal berikutnya, membahas terkait masalah perintah bita'ahudil Qur'ani, yaitu untuk menjaga Al-Quran. Menjaganya dengan cara apa? Tentu menjaga Al-Quran khususnya bagi para penghafal Quran dengan cara murojaah, dengan cara mengulang-ulang. Karena seorang yang hafal Quran misalnya, kemudian dia tidak mengulang-ulangnya, tidak murojaah, maka Qurannya itu akan hilang. Jangankan pada surat-surat yang agak sulit, katakanlah itu surat Al-Ikhlas, akan tapi dia berhenti untuk murojaah, untuk mengulang membaca Al-Ikhlas ini selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka kemungkinan besar dia akan melupakannya. Dan waktu untuk mengulang kapan pun saja. Bahkan yang utama adalah murojaah ketika melaksanakan sholat. Jadi sholat sekaligus membaca Al-Quran yang banyak, yang dia hafalkan. Wa tahdhiri min ta'arudihi lin-nisyani, dan juga ancaman, ya, merupakan teguran keras bagi orang yang melupakan Al-Quran. Maka orang yang seperti ini melupakan apa yang dahulunya dihafalkan, maka itu diancam dengan ancaman yang cukup keras di dalam Islam ini. Thabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'ana, perhatikanlah Al-Qur'an ini dengan cara diulang-ulang terus Al-Qur'an ini. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad ada di genggamannya, ini adalah sumpah demi Allah, lahuwa asyaddu talfallutan, sungguh Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih hebat lepasnya, cepat hilang, minal ibili fu'ukuliha, daripada onta yang ada dalam ikatannya. Kalau onta itu sudah diikat, kemungkinan untuk lari gitu kan, dimasukkan ke kandang kemudian diikat, kemudian untuk lari itu kemungkinannya kecil. Kalau Quran kita sudah menghafal, berarti kita mengikat Al-Quran dalam hati kita, kemudian tidak diulang-ulang, tidak diperhatikan lagi, maka tentu itu akan mudah, lebih mudah hilangnya. Bahkan Rasulullah bersumpah, benar-benar Quran itu cepat sekali hilangnya. Karenanya caranya adalah dengan murajaah. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'aqqalah." Sesungguhnya orang yang mempunyai Al-Qur'an di hatinya, orang itu menghafal Al-Qur'an, kamathalil ibilil mu'aqqalah, seperti onta yang diikat. Jadi perumpamaannya itu diikat. Jadi hatinya itu diisi dengan Al-Qur'an. Seperti onta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Apabila orang tersebut benar-benar menjaga kepada al-ibil yang diikat itu, ahada 'alaiha amsakaha, berarti dia benar-benar telah menahannya dengan kuat sehingga onta tersebut tidak akan lari. Wa in atlaqaha dhahabat, ketika dia melepaskan tali dari onta itu, maka tentu onta itu akan hilang juga. Sama halnya dengan orang yang menghafal Al-Quran, mengikat hatinya dengan ikatan Al-Quran, namun dia tidak mengulang-ulang lagi, tidak murojaah lagi. Menghafalkannya memang mudah, menghafalkan Al-Quran itu mudah, yang sulit menjaganya memang. Banyak daripada teman-teman kita yang memberikan testimoni menghafal Quran itu sangat mudah. Dan bahkan saya buktikan sendiri dari dulu, ini memang mudah. Yang sulit adalah menjaganya. Kita kenapa Al-Ikhlas itu sangat kuat di dalam ingatan kita? Karena setiap sholat hampir bisa dipastikan, apalagi sholatnya adalah sholat sunnah, ya Al-Ikhlas. Kan sunnahnya memang banyak anjuran bahwa ketika sholat sunnah itu Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Ya karena terus diulang-ulang sehingga itu benar-benar melekat di dalam hati kita. Tapi coba kemudian surat-surat yang lain, juz ammalah gitu kan, kan rata-rata kita hafal semua. Coba antum tidak diulang sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, insya Allah itu akan hilang gitu kan. Bahkan bisa dipastikan itu akan hilang, kecuali yang memang sering dibaca ketika sholat, ya Al-Ikhlas itu tadi. Nah, rawahul Bukhari wa Muslimun. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, telah diperlihatkan kepada saya pahala-pahala yang diraih oleh umatku. Jadi umat Rasulullah ini pekerjaan apapun itu bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Buang duri saja dari tengah jalan agar tidak mengenai ban sepedanya orang lain, tidak mengenai kaki orang lain, itu pahalanya itu sudah sangat besar. Imatatul adza anit thariqi. Jadi menghilangkan gangguan dari tengah jalan itu pahalanya besar. Hatal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid, sampai-sampai kotoran misalkan seperti debu atau seperti bungkus permen, dia kemudian ambil, dikeluarkan dari masjid, dibuang ke tong sampah. Itu kata Rasulullah, itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi pahala umatku diperlihatkan sampai orang yang buang kotoran kecil saja dari dalam masjid, itu pahalanya sangat luar biasa. Gimana orang yang memang membersihkan masjid, ngepel masjid, ya kan? Bukan hanya sekedar dibersihkan, tapi dimakmurkan masjidnya dengan sholat di dalamnya, maka itu sangat luar biasa. Ini salah satu dari kemudian makna dari ma'ani yang kemudian ada dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi kecuali dilindungi dari panas terik yang sangat menyengat itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Jadi seseorang yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Gimana ya masjid itu? Kotor enggak ya? Gimana ya? Saya mau memakmurkan? Gimana? Saya sholat berjamaah di sana enggak? Di mana ya kalau sekiranya masjid? Pokoknya dia terus berpautan hatinya dengan masjid. Nah, pahalanya itu sangat luar biasa. Membersihkan debu kecil saja itu sudah pahalanya sangat besar. Ini yang pahala. Dosanya bagaimana? Wa uridat alayya dzunubu ummati.
Dan bahkan juga diperlihatkan kepada saya dosa-dosa dari umatku, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian Rasul bersabda begini, falam ara dzamban, kemudian saya tidak melihat satu dosa, satu maksiat, a'zama min suratin, yang lebih besar dari satu surat, minal qur'ani au ayatin utiha, atau satu ayat saja yang kemudian Allah berikan ayat itu pada orang tersebut. Maksudnya apa? Dengan cara dihafal. Dia menghafal dulu surat Al-Ikhlas, kemudian thumma nasiyaha, namun ternyata dia melupakan surat Al-Ikhlas itu tadi, sebab tidak diulang-ulang sehingga benar-benar dia melupakannya. Lah, ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar dalam sebuah hadis ini. Makanya orang penghafal Al-Quran itu, selain dia mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dia mempunyai tanggung jawab besar, sangat besar sekali. Pertama, dia harus membacanya sesuai dengan ketentuan di dalam Islam, warattil Qur'ana tartila. Yang kedua, dia bertanggung jawab untuk mengamalkan isi Al-Quran. Walaupun semua orang yang tidak hafal Quran yang harus mengamalkan isi Quran juga, cuman yang hafal itu lebih ditekankan. Dan yang ketiga, dia juga bertanggung jawab untuk menjaga hafalannya itu ada di dalam hatinya tetap sampai kemudian dia wafatnya. Jadi benar-benar harus dijaga. Nah, karena ketika dia lupakan, sengaja melupakan, ataupun dia tidak sengaja melupakan, ditinggalkan memang, maka itu termasuk salah satu dosa besar katanya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi ini bukan berarti apa istilahnya, meten-meteni kata orang Jawa untuk kemudian menghafal Quran gitu. Misalnya ada yang bilang, wah kalau dosa melupakan Al-Quran itu sangat besar, ya sudah, saya tidak akan menghafalkan, saya cukup membacanya saja. Akhirnya orang mempunyai pemikiran seperti ini. Nah, itu tidak betul ya. Karena orang yang menghafal Quran, kalau kita lihat pahala yang diberikan kepada para hamalatul Quran, para hufadzul Quran itu justru sangat besar kalau dibanding pada dosanya. Artinya pahala yang kemudian Allah berikan kepada penghafal Quran dan berusaha untuk menghafalkannya dan tidak melupakannya, itu sangat besar. Seandainya dibandingkan dengan dosa yang kemudian dia terima, maka pahala yang dia raih karena menghafal Quran itu lebih berat, lebih besar pahalanya, lebih agung pahalanya. Makanya jangan kemudian menjadikan hadis ini dijadikan meten-meteni, hal yang kemudian menakutkan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rawahu Abu Daud at-Tirmidzi takallama fihi. Yang kedua, dalam segi sanad ya, dalam segi sanadnya di sini ada takallama fihi. Beliau at-Tirmidzi masih memperbincangkan fihi maqal. Artinya dia itu derajatnya bisa tidak sampai sahih, bisa di bawahnya. Karena ada yang kemudian mengatakan bahwa ini secara riwayatnya masih terdapat perbincangan, karena bisa jadi hadis ini adalah gharib. Nah, kemudian an Sa'ad bin Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'ad bin Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'al Qur'an thumma nasiyahu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan hafal, thumma nasiyahu kemudian melupakannya dengan sengaja atau tidak sengaja, laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa ajzamu, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, wa huwa ajzamu, sedangkan dia dalam keadaan berpenyakit kusta ataupun lepra. Jadi dia menghadap kepada Allah dengan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kusta ataupun lepra. Jadi sangat mengerikan sekali gitu orang kemudian menghafal lalu dia melupakannya. Rawahu Abu Daud wa Darimi. Dan ini banyak ya kita jumpai orang yang kemudian dulunya hafid istilahnya, orang yang menghafal Quran, sekarang dia sudah tidak menghafalkan lagi gitu. Sudah tidak menghafalkan lagi. Jangankan hafalannya gitu, posisinya juga berubah juga gitu. Posisinya juga berubah. Dulu saya punya kawan gitu,
dia ustadz ngajar di mana-mana. Kemudian lama nggak jumpa, dia beralih profesi gitu, nggak ngajar sama sekali dan bekerja sebagai tukang jaga warnet saat itu. Bukan jaga warnetnya haram, enggak, bukan seperti itu maksudnya. Artinya dia padahal sudah mempunyai posisi yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tinggalkan itu semua sehingga dia udah lupa sama pelajarannya. Kenapa? Ya karena nggak ngajar lagi. Sebab ngajarnya hanya ketika saat di pondok. Keluar pondok sudah. Makanya ujian terbesar itu bukan di saat di pondok orang-orang itu. Ketika sudah terjun di masyarakat. Apakah ilmu yang dia dapatkan bisa nggak dia tularkan pada orang lain? Kalau di pondok ya malaikat semua itu. Anak pondok itu kan malaikat semua. Sholatnya terjaga, ini segala macam. Ketika keluar ini lah, godaannya memang sangat luar biasa. Kondisinya tidak seperti yang ada di pondok pesantren. Nah, tapi ala kulli hal yang penting apa, walaupun dulunya adalah seorang santri apa segala macam, tetap bermanfaat pada orang lain. Anfa'uhum linnas. Dan itu adalah orang yang terbaik, dia bermanfaat. Tidak harus kepada ngajar di pondok sana sini, nggak harus. Jadi dia bermanfaat pada orang lain, pada tetangganya, pada keluarganya, mengajarkan ilmunya. Itu sudah termasuk. Cuman masalahnya ini ketika ilmu yang dia dapat dia biarkan sama sekali, dia tidak tularkan sama sekali, nggak ditularkan sama anaknya, nggak ditularkan sama keluarganya, masyarakat, tetangganya dan yang lain, tidak, dia berdiam diri saja. Nah ini tentunya yang kemudian bisa mendapatkan kecaman ini. Nah kemudian faslun fi man nama an wirdihi. Sekarang berganti pada fasal yang baru, yaitu membahas tentang orang yang tidur meninggalkan wiritannya. Jadi orang ini nih mempunyai wiritan. Para ulama kita ya, mulai dari mutaakhirin ataupun aslafunas salihun minal mutaqaddimin, mereka tuh biasa mempunyai wiritan. Wiritannya apa? Oh, sebelum tidur dia membaca surat Al-Mulk misalnya. Wiritan. Bukan mengkhususkan, memang wiritannya, suka dia sama surat Al-Mulk. Oh dia kalau ba'da asar biasanya baca surat Al-Waqi'ah misalnya. Kalau pagi-pagi dia bacanya Yasin misalnya. Atau kalau malam Kamis, selain memang ada malam Jumat memang ada hadisnya, itu adalah baca surat Al-Kahfi. Dia wiritan memang biasa sudah. Wiritannya adalah Al-Qur'an atau wiritannya wirid pagi dan juga wirid sore atau bahkan wirid malam. Itu dia biasa, rutin sekali. Nah, gambaran yang bisa kita temukan di pondok wes. Di pondok itu kan wirid pagi ada, wirid sore ada, bahkan sebelum tidur biasanya malam itu ada wiritan. Nah, kalau di Sidogiri itu pondok pesantren Sidogiri Jawa Timur itu ada namanya gerak batin. Gerak batin. Jadi mereka sebelum istirahat malam mereka dikiran dulu tuh. Gerak batin namanya, wiritan bareng-bareng. Sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang dibaca ya berkisar tahlil, tasbih, tahmid dan yang lainnya. Nah, orang ini nih yang memang sudah biasa wiritan, dia tidur dengan meninggalkan wiritannya itu. Padahal sudah menjadi wiritannya. Bagaimana ini hukumnya orang yang seperti ini? Kita apakah punya wiritan khusus? Artinya memang kita biasakan untuk membaca misalkan sebelum tidur. Nah, itu jangan ditinggalkan ya kalau sudah menjadi kebiasaannya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hisbihi minal laili, barang siapa yang tidur an itu artinya litaba'ud kalau dalam bahasa Arab, meninggalkan hizibnya, meninggalkan wiridnya. Hizib itu adalah wiritan dalam hal ini, minal laili di malam hari, au an syai'in minhu, atau kemudian dia meninggalkan sebagian dari wiritannya. Ada wiritan sampai tertidur gitu kan orang, hafalan kemudian sampai benar-benar tertidur. Padahal yang biasa dia wiridkan untuk baca tidak sempurna, namun dia tertidur duluan. Maka bagaimana? Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Faqara'ahu, kemudian dia membacanya, membaca dengan artian mengqadha. Karena tadi malam dia telah meninggalkan wiritannya yang memang sudah biasa dia lakukan. Kemudian dia, oh iya tadi malam saya tidak membaca wirid.
atau tidak selesai, tidak sempurna. Kemudian dia mengqadha di jam 8. Maka bagaimana? Faqara'ahu ma baina sholatil fajri, di antara sholat fajar wa sholatil zuhur dan sholat zuhur, antara subuh dan zuhur dia sempat mengqadha. Maka bagaimana? Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka akan dicatat bagi orang tersebut ka'annama qara'ahu minal laili, seakan-akan dia telah membaca di malam hari tadi. Padahal tadi malamnya dia tidur meninggalkan wiridannya karena capek, karena urusan dan yang lainnya, sehingga dia lupa untuk wiridnya. Cuman dia qadha pada pagi hari. Maka itu seakan-akan sudah melakukannya. Termasuk juga misalkan apa? Sebelum tidur dia biasa sudah menjadi wiritan untuk melaksanakan sholat witir. Kan begini. Hukum sholat witir itu kan kalau memang dia yakin nanti bangun, maka lebih utama nanti sebagai penutup dari sholat tahajudnya dilaksanakan malam hari. Tapi kalau sudah biasanya saya nggak bangun ini, biasanya bangunnya pas sudah adzan subuh gitu kan, maka nanti sholat witirnya boleh dilaksanakan sebelum tidur. Ini orang memang biasa sudah sebelum tidur dia melaksanakan sholat witir 3 rakaat misalnya, karena ganjil sudah biasa. Suatu ketika dia meninggalkan witir satu malam itu karena dia sibuk atau apa, ada kegiatan yang lainnya atau lupa, kemudian dia qadha di pagi hari, itu boleh hukumnya, dan itu dicatat bahwa orang tersebut seakan-akan melaksanakan di malam hari. Nah, ini karena pembahasannya wiritan sebelum tidur, cuman pembahasannya sebenarnya lebih umum, seperti kita misalkan biasa sudah wiritan sholat duha, jam 7 itu sudah biasa kita berangkat melaksanakan sholat duha, kemudian 7:30-nya berangkat kerja, itu setiap hari memang biasa sudah. Nah kemudian suatu hari, di hari itu dia ketinggalan sholat duha karena kesibukan yang dia miliki atau dia lupa, kemudian dia mengqadhanya nanti jam 1, itu boleh karena qadha itu tidak berkaitan dengan waktu. Atau dia ingatnya pas asar, langsung dilaksanakan untuk mengqadha sholat duha yang tadi tertinggal, maka seakan-akan orang tersebut melaksanakan sholat duha. Nah, rawahu Muslim, hadits ini riwayat Muslim. Wa an Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar qala, beliau berkata, qala Abu Usaid radhiyallahu taala anhu, beliau Abu Usaid seorang sahabat berkata begini, nimtu al-barihata an wirdi hatta asbahtu, tadi malam, suatu malam saya tidur dengan meninggalkan wiritanku sampai kemudian pagi hari, bangun-bangun sudah subuh gitu, entah karena kesibukan beliau atau apa. Yang jelas beliau tidur meninggalkan wirid biasanya yang memang biasa beliau lakukan. Falamma asbahtu, ketika di pagi hari sekitar jam 7, 8, 9, ista'jartu, maka kemudian saya mengqadhanya, saya mengganti wiritan yang tadi malam saya tertinggal itu. Wa kana wirdi surat al-Baqarah, dan wiritan saya sebelum tidur saya biasa sudah membaca surat Al-Baqarah katanya. Al-Baqarah berapa juz? Hampir 3 juz kan? Jadi sangat banyak Al-Baqarah itu. Nah, biasa beliau sebelum tidur melaksanakan ini, membaca ini sampai selesai. Nah, ternyata kemudian lupa gitu. Kemudian diqadha di pagi harinya. Ternyata di saat tidurnya itu beliau bermimpi apa? Fara'aitu fil manami. Kemudian saya melihat di alam mimpi saya keesokan harinya, ka'anna baqaratan tantahuni, seakan-akan seekor sapi itu menyeruduk saya. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini. Jadi dikirimkan semacam sapi di dalam alam mimpi untuk menegur orang ini. Kenapa kamu kok melupakan surat sapi ini, surat Al-Baqarah ini? Akhirnya diseruduk itu dia. Nah, kalau biasa surat Al-Waqiah gimana? Artinya kan Al-Waqiah kiamat gitu. Atau Al-Qari'ah gimana? Berarti mengalami kiamat gitu. Nah,
Berarti ini orang mahfuz ya. Jadi dijaga oleh Allah. Lupa langsung diingatkan, salah langsung diingatkan dengan caranya Allah. Kalau Nabi maksum. Kalau Nabi itu dijaga 100% dari kesalahan. Salah sedikit langsung ditegur oleh Allah. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Warawa Ibnu Abi Dunya an ba'di huffadhil Quran. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari sebagian ahli Al-Quran, para penghafal Quran, annahu nama lailatan an hizbihi, bahwa suatu ketika orang ini, para penghafal Quran ini, dia tidur dengan meninggalkan wiritannya suatu malam. Fa uriya fi manamihi ka'anna qailan yaqul. Kemudian dia bermimpi di malam harinya itu, pada saat dia tidur seakan-akan ada orang yang berkata, bersyiiran, ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fatan nama ilal fajri. Saya heran dari satu jasad yang sehat, badan sehat, kemudian wa min fatan, dia muda, namun nama ilal fajri, dia tidur sampai fajar, sampai subuh. Malamnya tidak diisi dengan tahajud, tidak diisi dengan wiritannya tadi itu. Wal mautu la tu'manu khutfatuhu, sedangkan kematian itu tidak aman intayannya. Jadi intayan kematian itu tidak kemudian kita merasa aman, oh tenang, masih lama, umurnya masih muda. Enggak begitu gitu. Banyak yang kemudian muda-muda sudah meninggal dunia. Kan begitu? Kemarin tragedi Kanjuruhan, rata-rata yang meninggal dunia muda memang. Enggak sampai kakek-kakek gitu kan, sampai nenek-nenek, jarang. Karena mereka sudah enggak ngefan lagi sama bola gitu. Rata-rata yang meninggal pemuda. Kemudian sekarang yang terjadi di Korea, di Taiwan, apa itu? Yang mereka merayakan Halloween, 140 lebih mereka meninggal dunia juga, dan mereka muda semuanya. Merayakan Halloween terdesak-desak sampai kemudian keinjek-injek, itu semuanya mati gitu. Nah, artinya apa? Ya jangan kemudian karena masih muda merasa aman dari intayan malaikat maut yang memang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Fi dhulmil laili idza yasri, mereka merasa aman dari intayan kematian di dalam gelapnya malam ketika telah diselimuti. Jadi ketika malam jangan kemudian merasa aman. Tentunya apa? Ya kita upayakan di malam hari itu jangan hanya diisi dengan cangkruan saja. Ya kalau di orang-orang kan cangkruan, dengan apa cangkruannya? Sambil ngopi. Bukan ngopinya dilarang, bukan itu. Ngopi, rokokan, gitaran, ceritanya cewek. Iya kan? Ceritanya maksiat. Nah ini yang nggak boleh. Kalau kemudian ngopi, ya kan, cangkruan, tapi membahas ilmu, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Bahsul masail istilahnya kalau orang-orang NU bilangnya. Betul. Jadi mereka malam-malam cangkruannya ya baca kitab gitu kan. Bahas ini gimana hukumnya, oh menurut ini begini-begini. Itu luar biasa itu. Makanya memang di malam hari itu setelah Isya itu untuk berbicara itu hukumnya makruh. Ulama mengatakan ngomong-ngomong setelahnya Isya itu hukumnya makruh, illa kecuali zikir pada Allah, baca Quran, ya kan, silaturahim itu masuk, enggak apa-apa. Silaturahim, berkunjung ke saudara, membahas ilmu, termasuk musyawarah pertemuan bulanan, itu tidak apa-apa. Ini enggak, ini ngomong-ngomong saja enggak jelas, hanya apa namanya itu cangkruan kayak tadi itu. Apalagi pembahasannya memang tentang maksiat, ya jelas itu dilarang. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang ke-6, dan ini akan membahas inti daripada kitab ini atau buku ini. Al-babus sadis, bab yang ke-6. Fi adabil qurra'i, di dalam adab para penghafal Quran. Adab orang yang membaca Al-Quran. Hadzal bab huwa maksudul kitabi. Bab ini adalah tujuan utama atau inti dari kitab ini. Wa huwa muntashirun jiddan, dan bab ini sebenarnya sangat banyak ya, sangat umum. Artinya di mana-mana kitab itu akan bisa kita jumpai. Cuman beliau mengatakan wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah.
dan saya akan menyebutkan ila atrafin min maqasidihi, sebagian dari maksud tujuan inti dari ini, tidak sampai semuanya detail, tapi yang paling penting saja beliau akan sebutkan. Kenapa kok enggak semuanya saja? Padahal pembahasannya sangat banyak, sangat umum. Karahatal italati, karena takut kepanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, khaufan an qari'ihi minal malalati, dan yang kedua takut orang yang membacanya nanti bosan gitu. Ini kok banyak banget gitu kan begitu. Karena kalau kita lihat ya, tulisan-tulisan ulama itu sangat banyak. Beliau saja Al-Imam An-Nawawi ini punya kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu punyanya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Beliau itu mensyarahkan kitab itu sampai sekitar 24 jilid. Ya kan, 24 jilid. Jadi banyak sekali gitu. Dan orang-orang yang tidak mula, orang yang tidak mula itu sangat mencintai pada ilmu, itu akan merasa bosan ya membaca kitab sampai setebal itu. Ada lagi yang kemudian beberapa jilid sampai ratusan jilid. Bahkan kalau Ibnu Syahin itu menulis tafsir, beliau itu 1000 jilid, dan sayangnya kitab itu hilang. Jadi tidak sempat dicetak secara resmi dari penerbitan oleh ulama setelahnya. Cuman diceritakan bahwa paling banyak, rekor terbanyak mengarang kitab khususnya dalam tafsir itu adalah Ibnu Syahin, 1000 jilid. Padahal dulu nggak ada kertas ya gitu ya. Jadi dari kulit-kulit apa gitu kan ya, pelepah kurma. Ada mungkin kertas, cuman nggak seperti yang sekarang. Itu 1000 jilid itu luar biasa gitu. Nah, thayyib. Begitu ya. Kemudian fa awwalu dzalika, adapun yang paling utama dalam masalah ini, yang pertama, yajibu 'alal qari'i al-ikhlasu kama qaddamnahu. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafal Qur'an, pertama harus ikhlas, sebagaimana pembahasan di awal ya. Wa mura'atil adabi ma'al Qur'an. Yang kedua adalah menjaga adab bersama Al-Qur'an. Karena kita memang ketika membaca Al-Qur'an, ketika kita memegang mushafnya, ya tentu tidak bolehlah kita kemudian baca taruh di bawah, ya kan? Kemudian kakinya sejajar dengan itu jelas kan tidak boleh. Taruh di atas ini. Kemudian kalau membacanya kita tidak membawa mushaf, kemudian sambil tidur-tiduran itu boleh nggak? Tidur miring, tengkurap, terlentang, berdiri, boleh nggak? Boleh. Ayatnya pun mengatakan demikian gitu kan. Jadi berdiri boleh, tidur-tiduran boleh gitu. Cuman yang jelas tidak boleh dibaca di saat sambil di WC, itu nggak boleh. Karena menurut ulama sepakat sudah bahwa orang membaca Al-Quran itu tidak harus mempunyai wudhu. Jadi mempunyai hadas kecil itu tetap boleh membaca Al-Quran. Kalau hadas besar nanti akan dibahas. Nah, fayam bagi an yastahdhira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Dianjurkan pula ketika membaca Al-Quran itu, menghafalkan Al-Quran juga, harus benar-benar menghadirkan di dalam jiwanya itu bahwa orang tersebut bermunajat pada Allah. Karenanya kemudian ketika kita membaca Al-Quran, jangan sambil berbicara pada orang lain. Orang lain yang melihat orang itu membaca Al-Quran, jangan diajak bicara. Karenanya kemudian termasuk adab ketika antum membaca Al-Quran, lalu dipanggil entah tanya sesuatu kemudian antum langsung jawab, ya kan? Itu adabnya kurang gitu kan. Kalau kemudian ingin melanjutkan, maka ulangi lagi dengan a'udzubillah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jadi baca a'udzubillah lagi. Jangan kemudian dia bicara dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Nah, ini nanti tidak beradab. Karena dia sekarang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus benar-benar sopan. Wa yaqra'u ala hali man yarallaha ta'ala, dan dia membaca seperti keadaannya orang yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Fa illahu la illam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Kalau tidak merasa dia melihat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat orang tersebut.
Jadi membaca Al-Quran itu sangat luar biasa dan adabnya juga luar biasa juga gitu. Karena ini kalam bukan sembarang kalam, akan tapi kalamullah. Sehingga ketika kita membacanya, maka aura nur daripada cahaya Al-Quran itu akan menerangi di sekitar kita. Tatanazzalur rahmat, rahmat juga akan turun. Warufi'atis sayyi'at, kejelekan-kejelekan akan diangkat. Makanya kemudian jangan jadikan la taj'alu buyutakum kuburon. Janganlah kemudian rumah-rumah kita itu dijadikan sebagai kuburan. Apa kuburan itu? Iya, kuburan sepi gitu kan. Tidak ada bacaan Al-Quran. Nah, sekarang kuburannya yang ramai baca Qurannya, kuburannya dibacakan Quran semuanya. Ya bukan nggak boleh gitu, cuman terbalik orang-orang itu di kuburan baca Quranmu sampai rame, apalagi kuburannya wali-wali dalam tanda kutip gitu kan, rame sekali baca Quran, baca istighosah, baca ini. Bukan itu nggak boleh, itu masalah urusan lain itu. Cuman sayangnya di rumahnya dia tidak baca lagi, akhirnya rumahnya sepi, malah penunggu jin yang ada. Karena memang betul jin itu di sekitar kita memang gitu kan, dia menempati tempat yang jauh dari rahmat Allah, sementara rahmat Allah itu akan turun ketika Al-Quran dibacakan, ya kan. Makanya dalam beberapa riwayat itu rumah-rumah kosong yang lama tidak ditempati, tidak tersentuh sama sekali, ya ditempati jin, memang suka kepada itu. Nah, baik, kita lanjut satu fasal lagi. Faslun wa yanbaghi idza arada al-qira'ata an yunadhifa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Dianjurkan ketika dia ingin membaca Al-Qur'an untuk membersihkan mulutnya bis-siwaki dengan siwak, wa ghairihi dan selainnya. Lupa saya yang bawa siwaknya. Benda yang kecil namun sering kehilangan gitu. Kebalikannya HP gitu. Benda kecil namun sering diingat. Nah, karena Rasulullah sendiri itu sangat menganjurkan. Beliau sendiri siwak terus, bangun tidur siwak, mau tidur siwak, mau baca Al-Quran siwak. Bahkan bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan saya wajibkan itu siwak. Karena memang memberatkan, akhirnya Rasulullah tidak mewajibkan. Sampai-sampai Rasulullah juga, saya khawatir pada gigiku ini akan rontok dikarenakan banyaknya siwak. Kan pernah bersabda sedemikian Rasulullah ini. Itu menunjukkan bahwa seringnya Rasulullah sangat sering untuk bersiwak ini. Anjuran. Wal ikhtiyaru, adapun yang dipilih ketika bersiwak, fi siwaki an yakuna bi'udin min arakin. Hendaknya siwaknya itu terbuat dari kayu, min arok, dari kayu arok. Kayu arok ini adalah bukan ken arok ya. Kayu arok adalah kayu yang tumbuh memang di tempat panas ya, tempat panas, dan dia semacam tumbuhan merambat. Tapi tidak merambat seperti ini, merambat tapi pohonnya sangat kuat gitu. Ada pohonnya kayak gimana gitu, bisa dilihat di Google ada gitu kan. Itu nanti diambil dahan-dahannya yang lurus biasanya untuk dibuat sebagai siwak. Dan di India sangat banyak. Di India tuh banyak. Nah, makanya kebanyakan tuh made in India. Dari India banyak di situ. Nah, di Arab pun ya banyak juga gitu. Baik, itu yang paling utama. Sekarang kan sudah ada sikat gigi. Bagaimana sikat gigi itu? Boleh. Karena tidak harus menggunakan kayu ini. Cuman kalau sikat gigi itu kan penggunaannya tertentu kan. Kita pakai sikat gigi itu kan hanya di kamar mandi. Jarang-jarang orang bawa sikat gigi ke masjid gitu, sikat dulu. Ya seandainya antum nggak malu gitu, ya boleh juga gitu. Karena sudah memenuhi gitu, sikat gigi itu sudah dari satu unsur memenuhi. Kenapa? Karena dia kasar. Cuman kan lucu saja gitu ya sikat gigi gitu. Makanya kalau siwak yang biasanya itu sudah umum, sudah orang-orang pada paham. Wa yajuzu bisa iril idan, dan boleh bisa iril idani dengan semua macam kayu, mulai dari dahannya pohon tin, kemudian korma kalau memang bisa gitu misalnya,
ya boleh juga. Pokoknya yang lain-lainnya juga itu boleh, yang penting kayu. Kemudian kalau kayu juga tidak nemu, wa bikulli ma yunadzifu, dan setiap apapun juga yang bisa membersihkan, selama dia mempunyai sifat membersihkan seperti sikat gigi tadi, itu boleh. Di sini beliau memberikan contoh kal khirqatil khashinati, seperti kain yang kasar. Seperti ini. Ya kain umumnya kalau kasar ya, umumnya kain itu kasar. Ada yang halus, kain sutra gitu. Tapi kalau laki-laki kan dilarang untuk menggunakannya. Cuman intinya boleh menggunakan kain gitu aja. Kan ibu gitu ya. Dan yang lainnya. Wah, bahas bahaya itu. Itu malah ngikir gigi itu. Nah, wal usnani, dan juga usnan. Jadi semacam usnan itu kalau saya lihat di dalam bahasa Arab itu semacam pohon akasia. Cuman ada yang mengartikan semacam garam kayak gitu. Pohon akasia itu daunnya seperti minyak kayu putih. Seperti minyak kayu putih. Nah, ala kulli hal, menggunakan kayu-kayuan. Wa ghairi dzalika, dan juga selain itu termasuk sikat gigi itu boleh menggunakan itu. Wa fi husulihi bil usbu'i, ini enggak nemu sudah. Kayu enggak ada, kain yang kasar juga enggak ada. Ini misalnya, sikat gigi juga enggak ada. Wa fi husulihi bil usbu'i, dan kalau sekiranya menggunakan jari-jari al-khashinati yang kasar, al-usbu' atau al-isbi' itu bisa dibaca dua, pakai dhamma semua atau kasar semua. Itu kasar. Misalkan jari jemarinya para pekerja yang memang dia kuli gitu kan, ngangkat batu, segala macam, memang dia pekerja. Jadi akhirnya kasar. Kalau bahasa kita apa? Kapalannya. Nah, ngapal gitu kan, ngapal. Ini gimana kalau menggunakan jari jemari yang kasar ini? Thalathatu aujuhin, ada 3 pendapat, khususnya li ashabis Syafi'i rahimahumullah. Yaitu bagi pengikut mazhab Syafi'i, karena kebetulan beliau mazhabnya adalah Syafi'i, jadi beliau menampilkan di sini pendapat dalam mazhabnya beliau. Ini bukan ta'assub ya, yang beliau sampaikan di sini, karena kemungkinan tujuan diperuntukkannya kitab ini secara umum untuk mazhab Syafi'i juga. Beliau tidak sampai kepada mazhab yang lainnya. Nah, seperti ini. Kemungkinan juga ini bercerita kepada muridnya. Karena ulama itu seperti ini, hadirin sekalian. Ulama itu ada yang tidak menulis kitab, tapi muridnya yang nulis kitab, lalu dicantumkanlah taklif al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Banyak yang seperti ini, banyak sekali ulama itu. Jadi kiainya, ustadznya, syekhnya tinggal ngomong aja, nanti ditulis oleh ulamanya, seret. Kemudian sudah selesai, seperti ini syekh. Oh iya, ini kemarin saya sampaikan. Oh ini salah, ini dihapus saja. Seperti ini. Dan itu sudah biasa. Di antara yang kami ketahui, khususnya ulama yang mutaakhirin, di sana ada seorang Al-Imamul Allama As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad. Ya. Beliau ini seorang kuffa basaruhu min sigarihi. Jadi beliau sejak kecil memang buta, tidak melihat. Cuman karyanya lebih dari 10. Tidak mungkin beliau nulis itu. Dituliskan oleh muridnya. Kemudian setelah itu dibacakan seperti ini, Syekh. Oh bukan itu saya enggak menyampaikan itu. Oh, itu salah, itu maksudnya begini. Diikuti oleh muridnya. Selesai, baru kemudian diterbitkan. Baru kemudian dinasakh namanya. Kalau dulu kan nasakh. Ini sudah selesai, disetujui oleh Syekh, baik dinasakh. Ada juru tulis dulu. Pekerjaan memang juru tulis. Kalau sekarang langsung diketik, diterbitkan di satu penerbit matbaah. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini mungkin muridnya adalah orang-orang Syafi'i semua gitu. Makanya beliau menyampaikan itu. Asyharuha, kalau menggunakan jari kasar itu di dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat. Yang paling masyhur adalah annahu la yahsulu. Ya tidak dapat pahala sebagaimana siwak gitu kan. Ya soalnya ini kan jari manusia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua wathani yahsulu. Yang kedua ya dapat, karena intinya ini apa? Inti siwak itu apa? Membersihkan. Sementara dia punya jari kasar gitu kan. Ya sudah, itu sudah dapat.
Wa tsalits yahsulu in lam yajid ghairaha. Yang tiga lebih apa namanya? Masuk akal kita, apa katanya? Yahsulu, ya mendapatkan, in lam yajid ghairaha, kalau enggak nemu yang lain. Siwak enggak ada, kain enggak ada, sikat gigi juga enggak ada. Ya sudahlah, pakai jarinya, soalnya enggak nemu lain. Wala yahsulu in wujida. Ya kalau memang masih ada siwak kok malah menggunakan ini, jari yang kasar. Kalau masih ada kain, kenapa pakai ini? Ya enggak dapat. Nah, ini lebih masuk akal ya. Lebih inilah, tidak langsung strong gitu. Nah, wa yastaku ardan. Sekarang caranya dia bersiwak ardan dengan cara lurus ya, lurus ke samping, lebar melebar. Mubtadi'an bil janibil aymani fi famihi, berawalan dari arah kanan. Dari arah kanan. Wa yanwi bihi al-ityana bis sunnah, dan dia berniat untuk melaksanakan sunnah. Jadi sikat gigi, siwak ya memang ngikut Nabi gitu kan. Kita bangun tidur kemudian sikat gigi, ya ikut Nabi. Qala ba'dul ulama yaqulu 'inda siwak, doanya adalah menurut sebagian ulama kalau mau berdoa, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah aku ini dalam membersihkan gigi ini ya arhamar rahimin. Jadi kalau mau berdoa seperti ini, tapi yang jelas harus ada di dalam hati memang ikut Nabi. Nawaitul istiyaka tab'an li sunnatir rasul. Ini kalau dia lafazkan ya. Jadi saya siwak ini nih, ya memang ikut Nabi gitu. Bukan hanya sekedar menghasilkan bersih saja. Nah, maka itu akan mendapatkan pahala. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rasa siwak. Dapat, asalkan berniat. Jadi kita niat kan nggak harus diucapkan ya, nggak harus, sudah di hati tuh saya membersihkan gigi. Ya memang karena ikut Rasulullah, karena memang hadisnya tentang masalah siwak itu sangat banyak. Bahkan ada yang menganggap ini mutawatir, kesunahannya itu sudah mutawatir. Saking banyaknya riwayat terkait masalah siwak. Cuman harus berniat.